cabai rawit kaliber usia 6 hari langsung kita pupuk guys, gak perlu lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Oke bolo, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Oke kawan, hari ini saya ada di lahan cabai rawit kita yang kedua. Jadi kali ini kegiatan saya akan melakukan pemupukan yang perdana bolo. Jadi cabai rawit saya ini usianya baru 6 hari setelah tanam, tapi langsung kita berikan perlakuan pemupukan yang pertama karena ini adalah bibit tua bolo yang kita tanam di usia 60 hari setelah semai. Jadi sangat tua, bahkan tingginya bisa dilihat ya, mungkin sekitar 20 sampai 25 cm ini tingginya. Makanya kita setut bolo pupuknya. Jadi kita berikan pemupukan lebih awal karena takutnya nanti keburu pecah cabang dan membawa bunga. Otomatis ditakutkan nanti fase vegetatif tanaman cabai kita ini kurang maksimal bolo, karena ya tadi ya bibit tua. Secara keseluruhan di lahan kedua kita ini total populasinya ada 4.000 tanaman bolo. Cuman yang di sebelah sana ya, di ujung sana itu masih belum kita tanami karena bibitnya kurang. Nanti kita nunggu dari tukang bedeng ya bolo ya. Jadi fokus kita di pemupukan pertama ini adalah memberikan pupuk untuk perangsang perakaran ya, supaya perakarannya bisa segera lebat, dan juga memberikan pupuk untuk merangsang tanaman supaya kembali dari masa stres setelah pindah tanam. Jadi cukup dua hal tersebut yang kita fokuskan pada pemupukan kali ini ya bolo. Langsung saja kita lihat obat-obatan apa saja yang akan saya gunakan pada pemupukan kali ini. Jadi ini adalah racikan obat-obatan yang kita pakai di pemupukan pertama ini bolo. Untuk yang pertama adalah pakai tentu NPK 1616. Ini saya NPK Pak Tani ya. Untuk mereknya bebas ya, yang penting NPK 1616. Ini adalah pupuk seimbang. Untuk dosisnya adalah setengah gelas ini ya bolo, atau 100 gram per tangki 20 liter. Berikutnya adalah pupuk Maxi Grode. Jadi ini sebenarnya pupuk daun tapi juga bisa dikocor. Kandungan nitrogennya lebih tinggi yakni 30% dengan fosfat dan kalimnya 6% masing-masing ya. Jadi ini nanti untuk membantu daun supaya kembali hijau setelah stres dari pindah tanam ya. Nanti dosisnya 2 sendok makan. Berikutnya yang ketiga adalah pupuk Ultradap. Ini pasti wajib saya berikan setiap pemupukan bolo. Jadi pupuk Ultradap ini adalah pupuk fosfat, ada sedikit nitrogen juga 12%. Tapi untuk pupuk fosfatnya ini lebih besar ya bolo. Ini baru bisa fokus. Nah ini dosisnya kita berikan 4 sendok makan. Ini fungsinya untuk merangsang ya, memberikan perangsangan pada akar supaya perakaran bisa lebih lebat, dan juga untuk merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru. Nah, satu paket dengan Ultradap kita berikan asam amino. Asam amino ini dia juga bisa membantu memulihkan tanaman dari stres setelah pindah tanam ya. Selain juga memberikan perangsangan pada tunas-tunas yang baru. Dosisnya adalah 30 ml bolo. Dan terakhir adalah asam humat atau sodium humat juga boleh. Nah seperti ini memberikan efek pelekat pada pupuk yang kita kocorkan. Jadi walaupun terserang hujan lebat, nanti pupuknya tidak ikut hanyut ya. Kalaupun panas terik juga tidak menguap. Selain itu asam humat ini juga bisa bermanfaat untuk menjaga pH tanah supaya tetap netral. Dosisnya adalah 3 sendok makan. Jadi ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan pada pemupukan perdana ini bolo. Nanti di pemupukan kedua akan kita lakukan berselang 5 hari berikutnya juga. Jadi sesuai yang saya katakan dari awal bolo,
Fokus pemupukan kali ini adalah untuk membantu tanaman supaya kembali pulih dari masa-masa stres setelah pindah tanam. Berikutnya juga memberikan rangsangan pada perakaran supaya akar lebat terlebih dahulu sebelum tanaman ini bisa tumbuh tinggi lagi ya bolo. Dan tentunya juga memberikan perangsangan pada tunas-tunas baru. Jadi nantinya tunas-tunas baru supaya bisa segera muncul. Nantinya pemupukan akan kita lakukan setiap 5-7 hari sekali bolo. Untuk fase vegetatif ini, nanti di fase generatif tentu akan kita lihat sesuai kondisi di lapangan ya, sesuai kondisi tanaman kita. Jadi seperti itu bolo video singkat kegiatan saya hari ini ya. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video saya supaya bisa memantau perkembangan cabai rawit kaliber saya ini bolo. Jangan lupa untuk subscribe channel Petani Malang Selatan supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya nantinya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tutorial lengkap terperinci sejak awal sampai akhir tentang penanaman cabai rawit, bisa beli buku saya bolo, buku merah merona. Harganya cuma 30 ribuan bolo. Untuk pembeliannya bisa klik link di deskripsi atau di bio ya. Silahkan bisa dibeli di sana. Penjelasannya lengkap bolo, tutorialnya step by step mulai hari pertama bahkan sejak persemaian benih cabenya. Oke bolo, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia hebat luar biasa.